Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Internal Control Fraud Prevention and Detection. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ruci Arizanda Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Investigasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Erika Amalia dengan NIM 001, kedua Siti Nur Afifah dengan NIM 025, yang ketiga Amalia Putri Ikasari dengan NIM 033, yang keempat saya Ananda Naftalia dengan NIM 037, yang kelima Nafidatul Zahro dengan NIM 049, dan yang terakhir Hanifah Putri Wulandari dengan NIM 050. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama, internal control. Internal control adalah elemen fisik, kebijakan, dan praktik yang diterapkan perusahaan untuk melindungi integritas aset dan informasi keuangan dan akuntansi, mendorong akuntabilitas dan mencegah penipuan. Dalam teori akuntansi, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Pengendalian internal ini sebuah cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berdasarkan tujuan dari pengendalian internal, maka jenis pengendalian internal ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administrasi. Pengendalian internal akuntansi yang dikendalikan dalam pengendalian ini meliputi kendalian data, persetujuan, pemisahan fungsi operasional, pencatatan, pengawasan, serta pengawasan aset perusahaan. Yang kedua, pengendalian internal administrasi. Dalam pengendaliannya, internal administrasi mengurus beberapa hal meliputi efisiensi usaha, analisis risiko, kebijakan direksi, manajemen sumber daya, dan pengendalian mutu. Berdasarkan manfaatnya, jenis pengendalian internal juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, pengendalian preventif. Pengendalian ini digunakan untuk mencegah kesalahan yang terjadi. Dalam hal ini, secara otomatis akan dilakukan pengecekan yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kedua, pengendalian detektif. Pengendalian ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam memasukkan data. Yang ketiga, pengendalian korektif. Pengendalian ini digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Pengendalian ini dirancang untuk mengoreksi kesalahan yang terdeteksi. Berdasarkan cakupannya, jenis pengendalian internal juga dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama pengendalian umum. Pengendalian ini digunakan untuk memproses semua aktivitas yang berhubungan dengan data di dalam komputer. Hal-hal yang diproses meliputi pemisahan tanggung jawab dan pengolahan data. Yang kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian ini digunakan untuk mengawasi jalannya transaksi dan penggunaan program di aplikasi-aplikasi komputer. Pengendalian ini bertujuan untuk menjaga setiap transaksi harus selalu dicatat, mendapat otorisasi, diproses, dan dilaporkan dengan baik. Tujuan internal control yaitu 1. Untuk menjalankan bisnis secara efisien. Yang kedua, untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, untuk mengontrol aset dan sumber daya yang terbuang. Yang keempat, untuk menjaga transparansi dan akurasi dalam catatan laporan keuangan. Yang kelima, untuk mencegah kegiatan yang melanggar hukum dan pencurian dalam bisnis. Selanjutnya ada komponen dalam pengendalian internal. Yang pertama ada penetapan kebijakan dalam semua aspek organisasi. Yang kedua ada penetapan prosedur-prosedur untuk menjamin pelaksanaan dan dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada untuk memenuhi komponen tersebut dibutuhkan unsur-unsur utama dalam pengendalian internal. Di antaranya ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian yang baik akan menunjang praktik-praktik keuangan yang sehat, demikian juga sebaliknya. Yang kedua ada sistem akuntansi.
Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan formulir untuk digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan. Tujuan akhirnya adalah produksi laporan keuangan dan laporan lainnya. Dan yang ketiga ada prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian panduan bagi setiap pelaksana di lapangan dan telah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Biasanya melingkupi pemisahan tugas, otorisasi, perancangan dan penggunaan dokumen, pengendalian aset organisasi hingga kontrol pada pihak independen. Selanjutnya ada contoh-contoh pengendalian internal. Yang pertama ada delegasi, kedua ada otorisasi, yang ketiga ada aset, 4 ada pemeliharaan, 5 ada pengelolaan kas, 6 ada pembelian, 7 ada inventaris, 8 ada pengendalian dana, 9 ada hutang dagang, 10 ada perbankan, 11 ada cek, 12 ada pengajian, 13 ada penggunaan komputer, dan yang terakhir ada asuransi. Materi yang kedua yaitu Fraud Prevention and Detection. Kecurangan dan jenis kecurangan. Menurut Kijek, Bologna, Robert, dan Joseph, fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver, yang artinya kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Biasanya kecurangan mencakup 3 langkah. Yang pertama itu tindakan atau the act, 2 penyembunyian atau the concealment, 3 konversi atau the conversion. Contoh pencurian atas harta persediaan termasuk tindakan. Kemudian pelaku akan menyembunyikan kecurangan tersebut dengan membuat bukti transaksi palsu. Setelah melakukan pencurian dan penyembunyian, pelaku akan melakukan konversi dengan cara memakai sendiri atau menjual persediaan tersebut. Pada dasarnya terdapat 2 tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan atau instansi, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap pelaku usaha dan wajib pajak terhadap pemerintah. Kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer, dan eksekutif perusahaan terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Kategori kecurangan ada 3. Yang pertama, kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang akan merugikan investor dan kreditor. 2. Penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Kategori ini dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan aset lainnya, serta pengeluaran biaya secara curang. 3. Korupsi atau corruption. Menurut AJFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemerasan. Pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan. Kecurangan yang mungkin harus dicegah antara lain dengan cara-cara berikut. Yang pertama, membangun struktur pengendalian intern yang baik. 2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian. 3. Meningkatkan kultur organisasi. Dan yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Pendeteksian kecurangan. Integrity risk yaitu risiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan ilegal atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik atau reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat juga mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Internal auditor harus memahami bagaimana cara mendeteksi terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksinya tersebut tidak dapat digeneralisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik sendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan, perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan kecurangan. Yang pertama, kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan meliputi
Analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item dalam laporan laba rugi, neraca atau laporan arukas dengan menggambarkan dalam persentase. Yang kedua, analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Yang ketiga, analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dengan laporan keuangan. Selanjutnya, penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset dapat dideteksi melalui metode yang pertama, analytical review, yaitu suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Yang kedua, statistical sampling, yaitu sebagaimana persediaan dokumentasi dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan atau irregularitas. Metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu atributnya. Yang ketiga, site visit, yaitu observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut. Selanjutnya, korupsi. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik atau refleks si penerima maupun si pemberi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.